Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selamat datang di kelas PPKN. Sukses adalah jumlah dari upaya kecil yang diulangi dari hari ke hari. Nah, maka dari itu, yuk kita mulai dari hal-hal kecil. Meskipun kecil, tapi itu sangat berarti jika dilakukan setiap hari. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang A, zona laut teritorial, B, zona landas kontinen, C, zona ekonomi eksklusif. Zona laut teritorial adalah garis halyal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. B, zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia dan landas kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai lautan di atas landas kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Yang C, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Batas landas kontinen, batas zona ekonomi eksklusif, jika ada 2 negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang berhubungan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batasan-batasan wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia dan India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
Batas wilayah Indonesia di sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat Fly dan Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. Kemudian batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah daratan Timur Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Timur Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timur Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timur Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen. Pembahasan selanjutnya adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Status warga negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian anak yang lahir dalam tanggap waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya adalah seorang WNI. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh negara oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, pengakuan itu sebelum umurnya 18 tahun. Anak yang lahir di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu lahir dan tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Anak yang lahir di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI. Kemudian anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Penduduk dan bukan penduduk, apa perbedaannya? Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam satu negara, sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu negara tapi tidak bertujuan untuk tinggal di negara tersebut. Artinya, seorang penduduk itu harus tinggal di negara tersebut, menetap, sedangkan yang bukan penduduk itu biasanya hanya sekedar mampir saja. Seperti seorang turis yang berkunjung ke sebuah negara. Sedangkan warga negara dan bedanya dengan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Salah satu cirinya adalah dengan memiliki kartu tanda penduduk. Sedangkan bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara asing. Nah, untuk rakyat itu sendiri, yaitu keberadaan rakyat dapat menjadi penduduk maupun warga negara. Jadi bisa dua-duanya atau salah satunya. Asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara. Adapun di Indonesia yang dikenal ada dua asas, yaitu asas jus soli dan asas jus sanguinis. Asas jus sanguinis adalah asas berdasarkan keturunan. Jadi, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya, ayahnya berkewarganegaraan Indonesia, kemudian dia lahir di negara Malaysia misalnya. Nah, oleh karena Indonesia menganut asas jus sanguinis, maka anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
Kemudian asas yang kedua yaitu asas jus soli, adalah asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalkan orang tuanya berwarga negara Argentina, kemudian dia lahir di Amerika Serikat. Oleh karena Amerika Serikat mengandung asas jus soli, maka anak tersebut yang lahir menjadi kewarganegaraan Amerika Serikat. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas jus soli maupun asas ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama adalah apatride, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua adalah bipatride, yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan secara sekaligus atau rangkap kewarganegaraan. Warga negara Indonesia adalah warga negara asli atau keturunan asli dari negara Indonesia. Sedangkan untuk orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, maka orang tersebut harus mengajukan syarat-syarat untuk ke proses naturalisasi. Adapun syarat-syarat proses untuk naturalisasi yaitu sebagai berikut. 1. Berusia 18 tahun. Yang kedua, sudah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau sedikitnya 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Keempat, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dipenjara pidana yang ancamannya pidana kurungan selama 1 tahun, tidak berkewarganegaraan ganda. Ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap dan membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Ini adalah proses naturalisasi biasa. Sedangkan ada lagi proses naturalisasi istimewa, yaitu diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari DPR. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya karena hal-hal sebagai berikut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Contohnya adalah Anggun C. Sasmi yang pindah kewarganegaraan dari warga negara Indonesia menjadi warga negara Perancis. Kemudian kedua, tidak menolak atas tidak melepaskan kewarganegaraan lain, artinya dia memiliki dua kewarganegaraan dan tidak menolak kewarganegaraan lain yang diberikan kepadanya. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Contohnya dulu mantan Menteri Archandra pernah menyatakan sumpah ke negara Amerika Serikat untuk menjadi warga negara Amerika. Kemudian turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketandanegaraan di suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan. Yang terakhir, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya.
Oke, baiklah, itu dulu penjelasan saya hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan sekarang dapat kalian pahami sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, jaga kesehatan, dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.